إله نسأل باسم العظيم الجاه المصطفى فرج علينا يا فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة التي شفنا ولد علينا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وصحبه وسلم ورحمة الله أجمعين وبركاته ومن ذريته من تعالى المغرب بها بارها بارها خصوصا ذلك من ضمن أهل مكة الذين زمر وغير ذلك من أهل حق والإيمان خصوصا سيد المهاجر محمد بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ محمد بن أهل بعرشة ومسجد والإيمان ووصله بمساعدة الأشباب كما يرى وكاته من أهل بدر فإمام دار السلام خصوصا صاحب العرب صاحب الدار أهل البركة وعبد الرحمن محمد المنور وأصولهم وفرهم انظر إلى هذا العلماء والأولياء الصالحين وذكرهم وشهد رحمة الجنة ورحمة ثم إلى رسول سيد حسين بن علي بن عبد الله الحبشي وأصوله والوالدين وبكم خاصة أماتنا وأماتنا المسلمين عمل الله يغفر لهم ويرحمهم سبحانه برحمته ثم يذكر في قبورهم الرحم والريحان وبشار المسجد والأرضوان ويجعل ربنا قبرهم ونورهم ورحمتنا ونعمتنا قبل عن الجزاء المريد الشفاء والرجال والناس وسلم وصل الشفاء البيضيان صاحب محمد بن النووي هيدي الهدي حارس وطول ونصر الشفاء الشفاء خالص الحمد الله يشفيه شفاء لا يشفى الله وسلم على أعلم من صالح جانب الرجال وإلى حضرة النبي فاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره المقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا ورزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الأحباب حاضرين حضرات إخوان أخواتي وأجمعين رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, 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 syukur ya Rabbana. Terima kasih ya Allah yang kembali memilih kita, memberikan kemampuan kita berkumpul di masjid pada berkah ini di rumah wali min awliyaillah Alhamdulillah Munawwar untuk melanjutkan kebiasaan baik kita mendirikan majelis taklim di petang hari Senin dengan membaca kitab Fathul Ilah bima yajibul awal di Maulah yang dikatakan oleh Imam Al-Billah Ta'ala fi Makkah Syekh Madhab Syafi'i Madhab Al-Ulama Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nabi. Alhamdulillah setelah kedua kali pertemuan kita tidak hadirkan karena ada acara. Hari ini kita bertemu Allah dan mungkin hanya beberapa pertemuan lagi kita akan menjalankan di sini mengenai bersama masuk bulan Sya'ban. Ya, kita ada bulan Ramadan yang kita butuh persiapan dan sebelum Ramadan pada ini pun ada kegiatan yang cukup besar ziarah kubra. Mungkin pertemuan kita di masjid dengan satu atau dua kali lagi insyaallah taala. Mudah-mudahan kita bisa berikan Allah sehat walafiat dan bisa mendapatkan keberkahan dan manfaat majelis tersebut. Dan juga untuk mengingatkan bukan hanya majelis yang kami asuh, juga kebanyakan asal tersebut mengambil sikap yang sama melakukan penutupan sementara majelis-majelis. Jadi yang tidak mendapat kesempatan untuk bisa hadir jangan tidak diambil karena kesempatan ini sudah tinggal sedikit lagi. Mungkin ada sebagian asatidz sebelum nisfu Sya'ban sudah nutup, ada yang setelah nisfu Sya'ban sebelum ziarah kubra, dan yang setelah ziarah kubra mungkin sangat sedikit ya karena mereka dan kami juga dan semua kita disibukkan untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Ma'asyar ahbab rahimahillah wa melanjutkan kembali membaca kitab Fathul Ilah bima yajibul awal di Maulah. Pada pertemuan terakhir lalu kita masuk pada bab masalah qadhaf. Qadhaf itu lontaran tuduhan kita terhadap laki-laki atau perempuan dengan tuduhan mereka melakukan perzinahan. Atau qadhaf itu termasuk ketika seorang menstatuskan seorang sebagai perzina, pelacur, manggil orang dengan itu pelacur itu penzina. Padahal kita tidak menyaksikan dia pernah berbuat zina atau
pelacuran tersebut. Mana sudah dijelaskan. Nah, hati-hati jaga lidah ikhwan, haram hukumnya. Yang paling sekedar kita menstatuskan uang baik. Itu oke, bahasa Jermannya oke, pacul, lonte, ya, zina. Padahal dia tidak pernah menyaksikan langsung. Tapi dia tuh kalau tengok sedih gawat uang, dibawa uang, dibawa uang. Aku pernah ngerti di hotel, aku pernah di klub malam. Itu semua belum bisa, belum membolehkan kita untuk mengatakan dia sebagai pelacur atau sebagai lonte atau sebagai apa. Begitu pun terhadap laki-laki, sama tidak boleh juga kita diharamkan. Nah, kalau ini tukang jajan, dengan istilah yang jelas, saya ini, ya pokoknya seperti itu, yang menunjukkan bahwa laki-laki itu tukang berbuat zina atau maksiat. Bagaimana kemarin sudah dijelaskan, tidak bisa dipastikan atau kalau ngomong benar-benar maksiat, kecuali sekali itu benar-benar dengan mata kepala ini menyaksikannya proses kejadian itu benar-benar proses jima itu terjadi. Dan tidak cukup dengan 3 lewaan, harus ada 4 wong, 3 sikot sama kita atau lebih, minimal 4 wong yang menyaksikannya terjadinya proses itu. Jangan proses terjadinya perbuatan jima atau persetubuhan itu, menyaksikan. Kalau orang ada teori, maaf, benar-benar menyaksikan kalau barang segala itu masuk tempat seperti itu sampai segitu. Kalau cuma perpuluhan dosa itu belum baca, pastikan kalau dia berzina. Apalagi sekedar masuk delik kedua, tidak bisa, itu penuduhan. Tapi itu masuk delik kedua, tapi tidak disaksikan dalam kamar itu tidak bisa. Ya. Kalau penuh, tidak cukup dengan saksi seseorang, harus 4. Jadi tidak gampang Islam ini untuk menjatuhkan, memvonis, menuduh seorang melakukan perbuatan zina. Tidak segampang-gampang, tidak. Nah, sekarang bagaimana pada itu terjadi antara suami istri? Suami menuduh istri jangan sekarang saya selingkuh, ribut, heboh, sampai terlontar ke kalimat tak, apa kau selingkuh kau? Ini aku selingkuh, dia berzina. Dan lakinya tadi pun proses seperti itu kan, ingin cuma ada lanang keluar dari rumah dia, atau berjemaah serumah ada seorang laki-laki keluar dari bilik langsung melarikan diri, dia tidak nyaksikannya. Dia langsung vonis opininya, kalau selingkuh kan maknanya mungkin lebih luas. Ya, selingkuh mungkin maknanya lebih luas. Membawa chatting-chatting itu sudah dianggap selingkuh. Ya, mendekati perzinahan sudah. Apalagi sampai selingkuh dalam mana benar-benar melakukan perbuatan nista, perbuatan zina. Dia benar-benar melakukan perbuatan zina tadi. Kalau memang si suami tadi itu mengatakan seperti itu, maka dia masuk dalam status qadhaf juga, karena dia belum menyaksikan langsung. Jadi secara suami dengan istri, cuma bedanya kalau seorang suami dengan istri itu bisa lepas hukuman qadhaf kalau dia berani bersumpah. Di dalam Al-Quran disebutkan di situ, seorang suami babul la'an, bab la'an dalam fikih, dalam Al-Quran disebutkan. Jadi sang suami ini bisa lepas dari kau, dia nuduh ini ke kau, tidak, pokoknya aku menyaksikan budak anak itu mentu dari bedek dan aku bini aku baru pakai baju, misal sampai itu sudah mendekati pada posisi yang kuat. Insting itu pasti apa, tetapi tidak menyaksikannya, tetap dalam syarat tidak bisa. Dan kalau ada harus ada lebih dari 1 orang. Nah, dia bisa memperkuat dengan khusus untuk istri bisa menyelamatkan dari suami juga. Dalam Al-Quran disebutkan ada yang bab la'an, kalau dalam ayat ilmu fikih dia berani untuk bersumpah. Si suami mengatakan, demi Allah aku meyakinkan kalau dunia aku telah melakukan perzinahan dengan, dan kamu sebutnya nama yang jadi sampai di mulut ucapan itu 4 kali. Setelah itu dia berani mengatakan melaknat diri, seandainya yang aku ucapkan merupakan sekedar tuduhan fitnahan, maka aku siap dilaknat oleh Allah. Kalau suami berani ngomong macam itu, maka dia tidak dirajam, tidak kena hukuman rajam lepas. Tapi kalau si bininya membalas juga dengan bersumpah juga, demi Allah aku tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh suamiku kepadaku, sampai 4 kali berarti mengatakan, dan seandainya apa yang ucapkan ternyata aku berbohong, aku siap untuk dilaknat oleh Allah. Maka dua-duanya lepas, tinggal nunggu laknat Allah yang mana yang kena.
pasti salah satu ada yang tidak pas. Ya, sifat tertuduh, sifat dituduh. Yang mana yang kalau ternyata memang si betina itu melakukannya, dia pasti dapat anak Allah. Ya, anak itu akan muncul di dunia, bukan akhirat. Pada akhirat kita bisa menyaksikan. Akhirat jelas itu nanti ada Allah dengan babul an. Dalam kitab fikih babul an. Dalam Al-Quran disebutkan itu. 4 kali bersumpah. Kalau tidak, maka suami dianggap penuduh. Kalau tidak, aku tidak bersumpah. Pokoknya aku menyaksikan. Kamu bersama-sama sudah berarti kamu menuduh. Kalau kau memang menuduh, maka kau akan kau masuk dalam qazaf, dalam hukum qazaf. Menuduh seorang perempuan, hatta itu walaupun itu bininya dewek, telah melakukan perbuatan zina, sementara dia dewean, dia pun tidak nyemuk benar-benar kejadian pas benar-benar melakukan jima tidak. Cuma menyaksikan wong lanang keluar dari bilik dia, terus kata lagi pertama yang lebih kerucut lagi, bininya lagi pakai baju, misalnya. Tapi sebatas tidak nyemuk benar-benar sedang melakukan itu. Tetap ini dianggap masih tuduhan. Kalau karena tidak ada pembuktian yang lebih kuat, maka kalau qazaf tadi bisa lepas dengan apa? Dengan bersumpah tadi. Bahwa dia benar-benar meyakinkan kalau dirinya telah melakukan perbuatan zina, dilakukan kalau dia pada ngomong itu sebetulnya pada dengan laki-laki yang saksikan tadi. Diulangi sampai 4 kali dan aku siap dilaknat Allah kalau yang ucapkan ternyata bohong. Sebetulnya diberi kesempatan untuk membela diri dengan cara bersumpah dulu. Kan sudah babul-an ini kawan, itu hukumnya langsung tolak, langsung sini dan ini, dan tidak akan bisa rujuk sama sekali. Walaupun akad baru tidak bisa. Kalau sudah la'an ini, ya sudah benar-benar bukan cuma talak 3 benar-benar sudah artinya dia kunci pintu untuk kembali fokus benar-benar. Kalau sudah melaknat ini melaknat suami, terjadi perceraian hukum bercerai dan tidak bisa balik lagi walaupun hanya berdamai balik lagi kan kalau talak 3 masih pacar balik lagi dengan syarat bla 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 ya banyak syarat itu lalu kawin lagi akad baru. Satu ini tidak bisa lepas terus tidak akan bisa kembali lagi. Wallahu a'lam. Wa man qadhafa zawjatahu bizina fal haddu alaihi ma dzukira hana. Dari Muhammad bin Syekh Al-Habsyi, siapa yang menuduh dengan qadhaf, menuduh istrinya sendiri dengan berzina, maka dia akan diberikan hukuman had qadhaf, dicambuk. Lakinnahu yasqutu bil la'an, tapi bisa hilang tuntutan untuk diberikan hukuman dicambuk dengan dia berani bersumpah la'an namanya laknat. In syahida arba' syahadat kama fil Quran, 4 kali dia bersumpah, maka lepas daripada tuduhan dari tuduhan. Kalau si perempuan bersumpah, ya sudah, nunggulah siapa yang dia terduga pasti ada sifat salah. Yang salah pasti akan mendapat laknat Allah. Lalu Muhammad berdoa, ya Allahumma hdina bihdak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaf. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi 'adabika wa 'afina qabla dhalik. وعد الله الصابرين المخرجة مما يكرهون ورزق من حيث لا يحتسبون. جعلنا الله وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Beliau lipat terkait masalah sangat mengerikan. Apalagi zaman itu sekarang ya begitu gampang. Gua mengatakan dunia aku selingkuh. Ya memang kita semua paham makna selingkuh beda dengan dunia aku berzina. Kalau berzina berarti sudah melakukan. Kalau selingkuh ya boleh jadi baru pacaran, ya baru chattingan, baru video callan, itu maknanya luas. Kalau selingkuh termasuk dalam selingkuh melakukan zina, ya. Tapi kalau sudah melakukan biniat berzina masuk dalam qazaf, dari Allah. Sekarang dengan Astagfirullahaladzim mengerikan, begitu bebas, begitu lepas. Orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan seperti melemahkan selingkuh itu suatu hal yang biasa. Karena banyak sekali karena mereka para selebriti itu ya tidak semua mereka, tapi mereka sudah tidak lain-lain. Begitu suaminya melakukan selingkuh, bininya menyelingkuh juga, saling membalas dengan cara seperti itu. Dan mereka sudah berpasangan masing-masing. Bahkan ada yang dari berselingkuh bukan 1 dan 3 cabang. Simtiman sama silangan A sama B sama silangan itu A B C. Salah akhirnya mengenai pembahasan kita.
Salam ya Rabbi. Di antara yang jangan pernah kita gunakan ummahat atau akhwat ya, zaman sekarang luar biasa, kita dalam syahwat yang lebih besar, tontonan-tontonan yang menggiurkan untuk tempat kita lupa ingatan dan syahwat banyak, dan anak-anak kita banyak mendapatkan itu. Ya, kita pernah mensurvei para anak-anak yang mereka ternyata sudah mengenal macam-macam hewan, ada yang dari kelas 4, ada yang dari kelas 5, ada yang dari kelas 6. Kadang bahkan perspektif tahu gimana? Anak nengok HP abana, HP ini apa? Mana HP kapan? Buka budak tadi. Jadi sebelum mereka tahu sudah mereka kenal yang seperti itu. Berapa kali? Jadi yang bukan kali. Ya, melakukan masalah. Nah, di antara itu jelas kita berdoa, kita didik, kita jaga, dan yang termasuk sunnah yang banyak dihilangkan oleh orang-orang orientalis, orang kafir dan orang fasik, itu sunat perempuan. Itu sunat perempuan sangat besar faedahnya untuk melindungi dari perzinahan. Ya, anak perempuan itu kalau tidak disunat, kemaluan itu akan liar syahwatnya. Dan mereka tidak seberapa, dan bisa orang motong kuku cetit. Dan jangan terlambat. Lakukan di bawah umur 2 minggu. Budak masih umur beberapa hari, sampai seminggu, 2 minggu pada umur, laku kelak. Karena kalau semakin besar, yang nak disunat ini semakin tebal. Disitulah kadang-kadang pas disunat, kalau sudah berbulan, tidak langsung sembuh. Kadang-kadang ada infeksi, karena tempat yang sunat itu kena kucing, kena tembok, segala macam. Jadi lambat sembuhnya. Dan disitulah kami menjadikan dalil kali ini terkesan mendolimi. Sunat berzina dianggap sesuatu yang mengganggu, merusak, mendatangkan penyakit. Padahal itu sunnatullah dan syariat para sahabat mengatakan wajib. Nabi dengan jelas dalam beberapa kalimat hadis mengatakan idza taqa khitanain, kalau berjumpa dua khitan. Nabi mati istilah dua khitan, menunjukkan kalau khitan itu mati lupa masalah mandi wajib. Ya, masalah mandi wajib. Kalau sudah ketemu dua kemaluan laki dengan perempuan, walaupun tidak keluar mandi, wajib mandi dua-duanya. Nah, Nabi pakai istilah khitanain. Dua alat hitam, dua yang dihitam. Artinya si perempuan dihitam juga. Walaupun sepakat ulama kalau lanang wajib hukumnya, hukum betina ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mendekati wajib. Muhtaram namanya istilah itu untuk kemuliaan keagungan seperti perempuan tersebut. Kemudian di antara fadilah juga bisa melindungi insyaallah anak turun kita dari perbuatan zina ketika lahir, terutama yang betina. Lanang juga laki tidak apa-apa. Baca ke surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar di telinga kanan. Sebagian ulama mengatakan kanan kiri. Baca sekali-sekali jadilah. Ya, di samping tahnik itu suatu sunnah Rasulullah. Baca ke surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di antara itu sudah, di komat itu sudah. Nah, di hari-hari pertama setelah lahir itulah langsung kita baca ke surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar di telinga kanannya. Ada ulama mengatakan kanan kiri. Penekanan itu terutama untuk perempuan dan juga sebelumnya itu lanang betina. Zaman kita sekarang nyaga budak anak tidak ada kalah repot daripada nyaga budak betina, beda dengan zaman dulu. Jadi ini salah satu ikhtiar kita dan ini anjuran ulama. Kalau itu hebat. Ya, kalau punya anak bayi, anak kecil atau cucu, ini amalan kita salah lakukan. Baca surah Inna anzalna. Kemudian tadi perempuan khitan yang tidak, ya, nak dikatakan serah. Karena ini sudah program internasional untuk mencegah khitan untuk bayi perempuan, sehingga didoktrin dari internasional, didoktrin negeri kita mendoktrin kedokteran di negeri kita ini bahkan dianggap pelanggaran, melanggar HAM. Ya, kalau budak kecil di khitan itu dianggap pelanggaran hukum, bahkan kita bisa dituntut. Maka sebagian dokter kita ada yang berani, ada yang tidak berani, takut ketahuan. Takut dia sudah didoktrin tidak boleh. Jadi kalau dia melanggar etika kedokteran, kode etik kedokteran. Jadi mereka tidak mau. Tapi ada sebagian yang kita punya teman-teman yang mereka dilahirkan atau sunnah Rasulullah, itu perkara syariat dan faedahnya luar biasa. Maka kita cuma tadi sekali lagi dari sisi bukannya, jangan kita cuma protes ngaku dokter bidan yang galak mengatakan aku ya kita baru 4 bulan anak itu. Bahkan sudah mendekati setahun terlambat gitu. Jadi dari dini hitungan masih hari, bahkan di bawah 2 minggu kepacat itu kita bawa sehingga dia begitu dipotong sudah akan mengalami luka yang lama. Sebentar sembuh dan tidak ada infeksi insya Allah. Beda dengan orang, kalau orang tetap memang agak banyak.
kurvah namanya, ini baru begitu ada gonjengan itu, baca tariknya tak gitu. So, kalau sekarang kan pakai kasar segala macam. Karena ini kalau tidak diketat, setiap budak kecil akan ada sisa najis di dalam yang tidak keluar. Makanya bayi budak kecil yang belum sunat sering dilarang bawa ke masjid karena dia bawa najis. Kalau dia masuk ke masjid, ya naik ke pangkuan seorang sedang sholat, naik ke punggung atau menjambat pakaian, naik tangan, naik apalah ke gedung sedang sholat, itu bisa membatalkan. Ya, lidahnya memikir lagi sholat, tegak pucuk mengkenal. Dia tegak di imam di depan maknanya dari situ tegak pucuk mengkenal mainnya. Mengkenal kan panjang, ini bisa membatalkan sholat. Ya, nanti barunya sudah yang kita pernah membahas pada sholat yang penting mesti masalah juga berhubungan dengan masalah pempes yang macam. Dan wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad berdoa di sini. Yang punya kitab boleh, kalau ada punya buku tulis bed. Ini doanya ada salah satu doa ketika kita mendapatkan petik. Ini dianggap petik sedang oleh Muhammad bin Usaid al-Habsyi. Beliau berdoa, Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha. Ya Allah, berikanlah kami hidayah dari hidayahmu dan jadikanlah kami orang yang bersegera dalam mencapai ridha Allah. Jadi untuk garis baik itu cepat, untuk garis baik cepat, ini gitu harapkan. Bukan kalau garis baik kita nyantai, kaki lain lagi belakang dulu. Tidak perlu lama-lama, tidak sabi tidak perlu lama-lama, tidak pengen cepat, tidak pengen mendapatkan lebih banyak. Tidak, kita pengen waj'alna mimman yusari'u fil khairat, jadikan orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan ridha Allah. Tidak sudah ada namanya peka tadi, ada yang peka, kan ada yang peka. Kalau peka itu ingat dia langgan bocor, tidak nunggu ketua rangga datang ada rumah tamu yang dana manajer, dia langsung ingat bocor. Kali itu terus dari kapan? Lalu minggu dia aja dari sini. Jadi kalau bocor macam-macam, ya sudah cari tukang itu buat anak kamu. Nah, ini usaha untuk cepat, tidak nunggu. Ya, bahkan nyalakan siapa pun masalah genteng udah benar, nyalakan masalah genteng nggak benar. Udah dasar ini usaha. Ada apa jalan apa cepat. Termasuk pasti paling pribadi hablum minallah hablum minan nas. Untuk sholat itu itu menyerahkan tidak nyata dengan mahat utamanya. Sudah mengalah tidak masih kelakar dulu, main HP dulu. Ya, bersegera dalam hal-hal yang bersifat keridhaan Allah. Allah mana? Ini doa kalau kita mengeledek petir. Tapi Muhammad masuk yang sini, ya, memang dari petir mengerikan. Ya. Kalau kena petang habis kita, ya, langsung jadi pupuk. Kalau kena petir, dan kita ada langsung gitu, tidak bawa batang lapor ya, lapor sambil kita langsung dulu. Ini doa yang kalau kita mengeledek atau petir, ya Allah malaikat bi ghadabika. Ya Allah, jangan kau mati, jangan kau bunuh kami, mati dengan kemurkaan. Wala tuhlikna bi'adzabik, jangan kau binasakan kami dengan azab. Wa'afina qabla dzalik. Kami itu lagi dengan Allahumma la taqtulna bi ghadabika wala tuhlikna bi'adzabika wa'afina qabla dzalik. Itu kami baca ya, kalau lihat petir. Uledek, lapor campur petir. Kalau tak itu lihat petir. Ya Allahumma la taqtulna bi ghadabik wala tuhlikna bi'adzabik wa'afina qabla. Selamatkan kami sebelum itu terjadi. Ya, sebelum itu terjadi, sebelum kematian. Wa'ada Allah sabirin al-makhraja mimma yakrahun. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar menghadapi segala polemik kehidupan, segala bentuk bencana, segala macam cobaan-cobaan, dengan memberikan kepada mereka jalan keluar, wa rizqa min haitsu la yahtasib, dan memberikan juga rezeki dari yang tidak terduga-duga. Ja'alallahu iyyakum, semoga Allah menjadikan kita semua minal ladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, orang-orang yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, kecuali hal itu dikatakan kita bersandar kepada Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, sifat aulia Allah. Karena mereka selalu beriktimat bersandar kepada Allah, meyakini tentang keberadaan Allah, kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kelebihan yang Allah miliki dan segala-galanya. Maka tidak ada rasa takut pada mereka, para aulia Allah as-salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita masuk tadimah penutup dari kita. Nasihat untuk kita kalian, ummahat, bapak, akhwat, untuk kita dituntut untuk menjadi seorang dai dalam arti kata mengajak orang dalam kebaikan,
mengajak orang untuk meninggalkan keburukan. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu bukan cuma tugas ustaz, tugas siapapun yang menyaksikan di depan dia tuntutan atau panggilan untuk berbuat amar ma'ruf atau nahi munkar, maka hendaklah dia melakukan. Tinggal teknisnya, caranya perlu kita sesuaikan, kita pakai yang mana cara bisa menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Qala Malik rahimahullah wal ma'lum anna al-insan la yuladu 'aliman bi syara'. Sebagaimana kita tahu kata Nabi Muhammad, tidak ada manusia itu lahir secara umumnya, ya. Tidak ada manusia terlahirkan langsung punya ilmu, tidak ada. Walaupun Allah bisa menjadikan nabi, ya, aulia khususnya, tidak semua wali itu. Adalah beberapa cerita kaum aulia saleh yang mereka dari kecil mereka sudah nampak punya ilmu, walaupun akal mereka belum sempurna, nabi, rasul. Tapi kebanyakan umumnya manusia Allah ciptakan tidak seperti itu. Semua manusia kebanyakan terlahirkan dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, tidak punya ilmu. Nak diajari, nak dipelajari biar kita dapat ilmu, ta'allum, belajar. Wa inna ma yajibu tablighu ala ahli ilm. Maka dari sinilah kalau kita tahu semua manusia itu tidak punya ilmu tadinya, bagi orang yang punya ilmu wajib menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang tidak punya ilmu. Wa kullu man, ini perlu kita garis bawah, itu kita garis. Wa kullu man ta'allama mas'alatan wahidatan fahuwa min ahli ilm biha. Siapapun yang sudah mempelajari satu bab, satu permasalahan dari ilmu dan dia paham, maka dia sudah menjadi orang yang ahli ilmu dalam bab itu. Dalam bab itu, ya, bukan seluruhnya. Kita belajar praktek wudu dengan sempurna, wajib belajar. Paham benar, maka itu wajib menyampaikan kepada siapapun yang disaksikan wudu mereka salah. Wajib itu sampaikan. Ya, kita belajar talqin membaca suratul Fatihah. Kita sudah ditalqin, ditahsin oleh guru kita bagaimana cara membaca suratul Fatihah dengan baik dan benar. Lalu kita menyaksikan ada orang yang Fatihahnya salah, maka kewajiban kita untuk mengajarkan orang tersebut. Cuma itu tadi caranya. Ya, kita harus tahu dengan cara itu bil hikmati wal bayan. Hikmah dulu majukan, baru bayan. Ilmu nomor 2 untuk menyampaikan ini. Dipakai dulu, diajak ngobrol baik-baik untuk memodali kita untuk bisa goreng kopi, ajak pelakar, lemak kau ni. Baru nanti kita jelaskan. Ya, banyak sekali mayang tidak sah. Dari situlah makanya sholat kita tidak terima Allah. Gara-gara sholat kita tidak mendapatkan janji Allah. Allah mengatakan dalam Quran, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang sholat itu juga ada perbuatan kejelekan. Macam mana? Macam mana dulu nembaknya? Macam mana? Dan kebanyakan kita ni semayang tapi masih jalan. Mampulah kita diajak dulu bil hikmah, jadi kelakar dari situ. Nah inilah letak kesalahan kita. Itu kadang tak sadar. Mungkin Fatihah itu salah. Anak baru dengar kemarin dari ustaz menunjuk ternyata juga Allah salahnya mana banyak. Mulai kau pancing. Memang kau salah tu cak mana? Benar tu cak mana? Bil hikmati sudah deman dimasuk. Wal bayan dia salah ketik salah di mana? Ya. Makhrajnya mungkin dari sabdunya, dari panjang pendeknya. Ini dia tahu. Gimana nih Ustaz tu kalau ada macam tu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak boleh Allah tu. Bismi. Terus ikut lagi itu negara salah. Macam ihdinas siratal mustaqim. Itu tu qaf bukan kaf. Inti mana? Nah, juga dah tahu selama ni benar tak? Ya, coba itu baca. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, takim yang salah. Mustaqim pakai qaf. Baru bayan. Ya, diajak dulu lemak dulu. Langsung ini salah. Main ini Fatihah tidak benar. Salah kau. Lagi ya, diajak pelan-pelan. Dilemak dulu. Dah itu dia. Sanggoreng itu. Baru ajak pelakar. Ini baru bayar dari harus ikut lagi yang ustaz banyak yang salah mengucapkan ghairil maghdubi. Kita ni banyak maghdubi, yang benar tu maghdubi pakai do. Makanya ustaz tu gitu Fatihah sifat dah sembuh. Al-Fatihah sifat lindungan tak sembuh. Apa Fatihah yang salah kau jangan ghairil maghdubi bukan maghdubi pakai do.
bayan berarti bil hikmati wal bayan. Ya jelas ke kalau kesalahan macam semayang bacaan sur, tapi kalau wuduknya salah percuma juga semayangnya. Wuduk jelaskan mulai. Di sini Muhammad menekankan, jadi siapapun yang dia paham tentang suatu masalah dalam agama, lalu dia menyaksikan ada orang yang salah dalam itu, maka ada tuntutan dia untuk membenarkan orang itu. Harus dia berusaha. Dia tidak mampu, dia mencarikan orang yang bisa menyampaikan. Memang kita kadang-kadang punya ilmu tapi tidak mampu menyampaikan. Berpikir, oh caranya sudah aku dapat baca baru ini, ini, bapak ini, kalau dia tahu, dia semua agak tua. Ya. Kita tahu itu ini untuk ambil caknya salah aku itu sama kayak ini oh sebut saya juga baca macam kisah kita ingat cerita tentang Sayyidina Hasan dan Husain dari Quran ketika mereka menyaksikan ada sosok seorang yang sudah tua wudhunya salah sekali juga salah dua kali itu mana salah lagi baca ini harus dibenarkan nak tunjuk tahu masih kecil berdua ni nak tunjuk tua ni nak cagonya memang hati-hati sisip maka sisip ayat kecil ini aja pula sisip. Jadi mereka pura-pura berwudu bukan di samping orang tua tadi yang sama-sama berwudu. Lalu Sayyidina Hasan saling menyalahkan wudu itu salah bukan macam itu. Tahu yang salah yang benar itu macam ini. Untuknya mengaku dari kedua ibutan. Coba kamu wudukkan mana cari cuci tangan. Saya mesti cuci tangan benar. Kalau Sayyidina Hasan misalnya benar wudu, ayo betul ni yang tak benar dia aku. Yang tak boleh bodoh dia kamu betul cucu Rasulullah apa nama lagi tahu deh umi kamu Sayyidah Fatimah bodoh kamu benar jauh bodoh aku nih enggak benar jadi tidak mengajari langsung ya banyak trik untuk kita bisa mengajar orang yang salah macam contoh di majelis ini ya tapi kadang-kadang orang ini nanya itu tak nyebat karena untuk kulit pisang kita tahu ini seperti bisa Sayyidina Jibril alaihissalam dalam bisa hadis Jibril. Saya Jibril tahu tentang dia pengen mengajarkan orang yang hadir. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang rukun Islam, rukun iman. Dia tahu. Dengan apa? Ketika Rasul menyampaikan Islam itu untuk benar-benar sodakta, kau benar. Berarti sudah tahu. Nah, tujuan untuk orang yang tidak tahu dia tak tahu. Kita boleh nanya pakai kertas, misalnya ya. Ustaz aku nak nanya, kalau batasan kudung muka betina tu di dagu apa di leher? Dia lah benar tahu di batasan aurat tu di dagu, mengkenal tu betina tu di dagu, jilbab tu di dagu, bukan di leher. Ini aurat harus dipertul. Dia tu nyaksikan bayang ibu-ibu sekali pergi maulid pergi majlis ni, jilbabnya di sini kalau. Bahkan dia menyaksikan ketika sholat pun di sini sementara ini aurat. Dia nak nyampaikan yang melakukan tante-tante, bibi-bibi, mak-mak, dia masih muda, bukan siko. Yang salahnya 10. Nak melalui mak mana, nah mereka majlis, ibu ini tak hadir di majlis, ibu ini majlis, nitip surat, ya, pertanyaan. Tujuannya apa? Untuk orang tadi. Dia tak benar, tapi dia bertanya untuk menjelaskan kepada orang lain. Nah, ini sering masuk salah satu koridor kita untuk membantu orang biar selamat, biar tidak salah. Cuma ada juga yang nyelekit untuk perpisahan. Tahu kawan tu galak tidur di langgar. Nanya Ustaz, nak bertanya Ustaz, apalah hukumnya kalau orang galak tidur di langgar Ustaz? Ustaz model betul-betul pula. Udah benar itu tu. Kalau dengar haram hukumnya. Najis kalau aku. No. Kawan hari majlis besok dah hadir lagi majlis. Sengaja ni dihantarnya. Tapi kalau nasihat yang umum ya di kampung kita banyak orang penjol, banyak judi online, apa-apa sampai ke nanya kita nak nanya kaget, orang tahu, orang ibu sulit kan dia lewat saja. Dia kan lewat surat pisau, lewat nitip pertanyaan. Nah, Nabi Muhammad memang jadi siapapun dia ada ketua jadi Muhammad, babat, akhwat apapun, ya Muhammad memang ada budak mati kutek, chat kutek. Minggu tadi hadir ketemu kita mati kutek. Minggu kedua kita main yang kau ada mungkin lagi haid. Ya kalau di haid tak semayang tak apa, tak kata kontrol. Tapi minggu ke depan ni masih berkutek juga. Minggu 3 minggu budak tak ada haid 3 minggu. Budak ni belum Aisyah, belum 50 pocok masih 30-an. Berarti tu pas kita tanya dek, ada ni semayang tak? Semayang aku pak, mbak belum ada aku dah semayang tu. Terus waktu seminggu kau haid kapan? Aku haid sudah seminggu lewat. Seminggu terakhir dulu ni
mayang terus sampai pernah tinggal. Terus itu cerita buku kau, emang apa buku aku ni kucing dia cantik loh kalau ini. Nah, batu tak faham, tak tahu. Nah, balik bil hikmah wal bayan, palai dekati. Jelaskan kalau teks itu mencegah ayat sampai ke kuku. Mandi wajibnya tidak sah, wudhu kalau tidak sah, menjadikan sholat pun tidak sah. Cuma nak bercara, ya ada caranya, ada triknya. Bagaimana cara berdalam itu bil hikmah dulu baru al bayan. Ya kecuali kalau yang sudah dijelaskan masih lagi tidak, itu boleh langsung kita jelaskan dengan tegas, ya dengan langsung terdepan pada fokus permasalahan. Kalau itu masih mengulangi kesalahan yang berulang-ulang, saya jelaskan masih juga. Lalu Nabi Muhammad menggambarkan di sini, ikhwan rahmatullah, la ilaha illallah wa kullu 'amin 'arafa syurutus shalah fa 'alaihi an yu'arrifa ghayrahu. Siapapun yang tahu tentang syarat-syarat salat, lalu dia menyaksikan ada orang yang belum tahu, maka tugas dia menyampaikan yang dia tahu tadi. Yang macam masalah nutup aurat tadi. Ibu-ibu kita ni kalau nak sembahyang jamaah, nyimak ada rambut tiga lagu itu repot. Nah iya, rambut tak berjimuan masuk terjadi dasar sembahyang. Sementara ini terbuka, tak kata yang tahu. Ini terbuka, ini aurat. Mereka tak pernah repot. Kalau tak tahu tadi, nah perlu dijelaskan. Ya, nggak perlu boleh, tapi bukan mau nama menutup sesuatu yang tak harus. Kami pernah dengar kata Ustazah Aisyah, kalau aurat tu, tapi jangan bawa nama ni ngawak baik. Kadang-kadang pendapat bukan pendapat Ustazah itu dari dia, makin nama Ustazah itu, ya nyala uang tidak benar. Jadi kita jelaskan, ini syarat sholat tidak benar. Aurat, masalah wudu itu kan syarat sholat. Kalau tohar anha hadatsain, harus benar wudu, harus benar istinja, suci dari najis. Uang yang tidak paham kita jelaskan, tidak nanti kita pahamkan. Dari orang yang paham, kata beliau, arafa syurutus shalah fa 'alaihi an yu'arrifa ghayrahu wa illa fa huwa syarikun fil itsm. Kalau tidak, kita diam ke kita sama-sama berdosa. Ada orang sholat semuanya cak tanpa tamakina. Yang lebih bodoh lagi, ngajari tidak, negor tidak, ngatawi lagi ada. Wih, semuanya capung, semuanya sendak dia baik. Tapi tidak pernah ditegurnya, tidak pernah digawasnya. Kesalahan itu berlangsung terus. Nah ini satu kesalahan yang double. وليس للإنسان أن يجلس في بيته ولا يخرج إلى مسجد لأن يرى الناس لا يحسنون الصلاة بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج بالتعليم والنهي. Nah ini adalah penyakit masyarakat. Kata Muhammad, aduh uang tak kelas main masjid, tak kelas main langgar. Apa tak langgar? Langgar itu sepi. Subuh, mau lapan. Kadang-kadang hujan, tiga. Maghrib, meskian. Ya tak main langgar. Mending di rumah, kenapa? Tak benar kalau semayang langgar. Orang langgar itu tak benar kalau semayang. Kalau memandang orang langgar dari imamnya, makmumnya, tak benar kalau dia melari jadi sholat di rumah. Benar sikap itu salah. Kalau kau menyaksikan dengan Muhammad orang itu salah, diluruskan, dibenarkan, tak mampu, ya kita cari banyak wasilah. Dapat ustaz, ya mungkin ada jamisan setiap hari aku sampaikan. Belajar macam-macam media sekarang bisa gunakan. Bisa bertanya ini sebenarnya sahabat seperti sana. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Hada Jibril yu'allimukum an dinikum." Ini Jibril mengajarkan kalian. Padahal yang ngajari Rasulullah. Tapi Jibril mengajarkan kalian tentang agamanya kalian. Dengan apa? Jibril bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjelaskan kepada Jibril di depan para sahabat. Dimana Jibril tahu sudah tentang apa itu rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Wa hakadha iqanahumullah. Jadi kata Nabi Muhammad, walaysa lil insani yajlis fi bait, bukanlah suatu sikap yang baik bagi seorang untuk duduk di rumah, salat di rumah, tidak ke masjid, tidak melanggar, wala yakhruju ila masjid dengan alasan li'annahu yaran nas la yahsinun as-salat. Lalu ayo melanggar, benar kalau sembahyang ni. Ya. Tak ada usaha Quran dalam bulan Ramadan. Tak ada melok di usaha Quran di rumah dengan kalau alasan anak di rumah lebih ngasuh nyaman. Rumah anak juga lebih ditenangi dengan Quran. Alasan tepat. Terus kenapa dia terus semacam ada becus galau menganggar. Macam becus galau nak pegang mic pulau. Benar kan kalau tahu ni macamnya tak ada. Nah, makhrajnya panjang pendek bukan justru kita ngatoi, malah tidak double dosa kita. Membiarkan mereka berbuat salah kita berdosa, ngatoi pula pada
Ada orang suzon, lagi kita ngomong marah dia. Padahal belum kan. Ya, nak nunjuk tahu dia bukan dapat baik. Ya, sama kami kita nunjuk tahu bukan dapat baik. Malah kaki kita dikasih kemarinnya. Nasi udon, ngomong belum, negara belum, nasihat itu belum. Udon ada. Minimal itu yang paling gampang. Setelah kita memang kalau bisa lakukan kalau yang tadi, angkat tangan berdoa. Yang mudah-mudahan itu diberikan Allah hidayah sehingga dia bisa berdoa. Mungkin tidak lewat hasil lewat kita, lewat orang lain, lewat ustaz lain, lewat kawan yang lain. Ada yang baca Allah kirimkan tentang Allah untuk membenarkan salat yang salah itu. Boleh jadi lewat medsos dia lagi semuka. Allah kan tak nomor hidayah. Terkejima harus ustaz yang betul ustaz pakaian yang nyentri, dia dengan pakaian yang agak-agak menarik. Tanya gimana? Kita tahu pembahasan tentang bab wudu, tentang bab sholat. Ini kita tanya dulu. Berkat doa kita. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah. Hidayah lewat itu tadi. Lewat handphone. Atau tidak sengaja dulu lewat mungkin duduk di cawisan masjid. Ya duduk. Tadi tidak boleh hobi setelah itu turun di hujan, tidak cak balik duduk di belakang. Bisa mengenai ceramah tadi. Allah kan tak dapat hidayah. Pas kalau dia ceramah tadi. Mungkin antum masih ingat cerita tentang ada orang tua ini jadi orang di preman. Umur sudah tua. Nabi cucuk, umur sudah 60 nak mendekat 70. Jadi di masjid itu, di kampung itu habis maghrib ada cawisan, ada belak majelis. Betulnya yang ngajar ustaznya muda. Yang ada itu budak muda-muda. Jadi orang tua-tua habis maghrib mungkin hatam kalau belajarnya. Jadi habis maghrib balik kalau orang tua tadi. Lagi isya nyamal lagi. Karena yang ngajar budak muda, yang hadir budak muda juga. Suatu hari subhanallah si bapak-bapak, si kakek-kakek itu sungkan nakali. Sungkan itu sudah duduknya dari belakang. Saat muda itu ceramah, mengikut budak-budak muda. Membuka, mencarat, menjatuh tentang masalah mandi wajib. Jadi Ustaz itu, orang tua itu tengah nyendek, santai, cak setengah-setengah hati. Hanya masuk bapak, jadi kata Ustaz muda tadi, rukun mandi wajib itu tidak macam-macam, cuma dua. Pertama kali yang paling penting niat harus mandi wajib harus niat. Begitu dengan niat langsung tegak. Kenapa? Kalau kita tidak niat sama dengan hukumnya mandi biasa. Yang membedakan mandi biasa dengan mandi wajib adalah niat. Harus kita niatkan niat mandi wajib maka harus besar. Kedua mengatakan baju ke sekujur tubuh kita tak boleh walaupun secuil sebesar biji bekas yang tidak kena baju tak harus pasang. Ini penting niat sama ini lah cuma dulu. Begitu dengan kesalahan harus tegak dia ngotot dengan hari panas dingin nonton diulangi lagi oleh Ustaz di masalah babnya sama rukun tadi. Singkat cerita habis semayang tarik oleh Ustaz tadi. Nak sebenarnya apa ini? Aku nak tanya kau tadi tu ngomong kalau mandi wajib tu dua tahu rukunnya. Pertama harusnya apa benarnya? Aku benarnya dia itu. Iya benar ini. Kalau itu tidak niat, yang mandi itu sama dengan mandi biasa. Jadi kalau mandi tidak pakai niat, dia tidak sah. Sholat tidak sah. Masuk masjid berdosa, mengganggukan berdosa, mulai senangis. Oh ya Allah cum. Baru malam inilah aku tahu kalau mandi wajib harus pakai ini. Ya. Dapat cucu. Kalau mandi dapat hidayah. Ya, mungkin berkat doa si ustaz itu, berkat doa orang lah, yang keluarga kita tak tahu doa kita dari mana kan sampai ada kita doa yang mendarat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena la nas la yasma'una salat ba'da idhani maka wajib alaihi turut ta'lim wa nahi. Kalau kita menyaksikan keburukan yang terjadi di musalla masjid, apapun sikap itu, tidak mau ngokok di masjid, ya kita cegah. Ngokok dijauh, jangan dijauh terus. Ya, banyak ada orang yang kotor, mengenai masalah dunia, masalah apa yang diharamkan di masjid itu cegah, jangan cuma ngatoi, nyegah hidup, jadi kita